Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru belajar dan berbagi, salam sehat dan salam sukses selalu, serta salam bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, kali ini video saya mengenai tentang bimbingan teknis guru belajar dan berbagi, semangat guru belajar dan berbagi, semangat guru Indonesia, yaitu seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Saya termasuk di angkatan pertama dan ini adalah video tentang pengantar BIMTEK dan asesmen praprogram. Di dalam asesmen praprogram ini adalah kuis yang berisi soal-soal di mana nanti soal ini juga akan mungkin saja menjadi tes akhir atau post testnya. Nah, maka dari itu kita perlu persiapan untuk belajar dan berbagi bersama. Baiklah Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, selamat datang dan terima kasih sudah berkunjung ke channel kami Ariza Channel dengan mutu belajar dan berbagi. Jangan lupa like dan subscribe, kemudian berikan komentar Anda, dan jika bermanfaat bagi rekan kita semuanya silahkan share seluas-luasnya. Baiklah, kita mulai dari lesson content. Apa saja yang dipelajari pada seri ini? Di sini ada 7 tahapan, di mana setiap tahapan atau setiap konten terdiri atas beberapa topik. Kebetulan BIMTEK seri panduan belajar tahun ajaran 2021-2022 ini terdiri dari 2 jenis, untuk guru dan untuk kepala sekolah. Nah, saya sebagai guru, mengikuti sebagai guru, maka kita akan melewati 7 tahapan. Yang pertama, pengantar BIMTEK seri panduan pembelajaran, kemudian terdiri dari 2 topik dan 1 kuis. Kemudian konsep pembelajaran terdiri 8 topik, 1 kuis. Dilanjutkan dengan kerangka dasar pembelajaran, ada 6 topik, 1 kuis. Kemudian prinsip dan strategi pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru, ada 6 topik, 1 kuis. Kemudian rancangan pembelajaran kelas atau mata pelajaran, 5 topik, 1 kuis, dan penjaminan mutu pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru, ada 6 topik, 1 kuis. Nah, nanti pada penutup BIMTEK seri panduan pembelajaran tahun 2021-2022 untuk guru ini ada tes akhir, yang dimana tes akhir itu adalah menguji sampai dimana kemampuan kita sudah menguasai materi yang telah kita pelajari atau yang sudah diberikan. Dan bisa mengulang 2 kali dengan syarat minimum 70%. Maka baiknya kita mempersiapkan diri untuk sampai kepada akhir kegiatan ini. Dan nantinya kita akan mendapatkan sertifikat nasional setara 32 jam pelajaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Baiklah Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, kita mulai dari pengantar BIMTEK seri panduan pembelajaran tahun 2021-2022 untuk guru. Guru belajar seri panduan pembelajaran ini terdiri dari 2 tahap, yaitu BIMTEK dan pengemasan. Saat ini kita berada pada tahap pertama, yaitu BIMTEK. Pada tahap ini peserta akan mendapatkan pemahaman terkait konsep, kerangka dasar, penerapan praktik, dan penjaminan mutu pembelajaran di tahun ajaran 2021-2022. Tujuan BIMTEK panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru ini adalah 1. Membantu guru dan kepala satuan pendidikan, kepala sekolah dalam mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Kemudian yang kedua, membantu guru memahami pengelolaan pembelajaran pada masa pandemi COVID. Lalu yang ketiga, membantu guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran beserta jadwal belajar. Nah, ini adalah pengantar awal pada tahap 1 di seri BIMTEK panduan pembelajaran. Okelah, kita masuk kepada asesmen pra untuk guru atau kuis ya.
Ada 20 soal di sini. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari nomor 1. Soal nomor 1, dengan disusun dan diterbitkannya panduan penyelenggaraan pembelajaran Podidactment di masa pandemi COVID-19 ini untuk membantu guru dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, diharapkan guru dan tenaga pendidikan punya acuan dalam merancang, melaksanakan, memandu, dan mengembangkan pembelajaran yang efektif. Soal nomor 2, dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi terdapat dasar hukum tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang tertuang dalam. Jawabannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Soal nomor 3, berikut adalah tujuan penyusunan panduan penyelenggaraan pembelajaran Podidactment di masa pandemi COVID-19, kecuali. Berarti semua pilihan di bawah ini hanya satu yang tidak benar atau yang salah, yaitu memandu satuan pendidikan untuk mempersiapkan pembelajaran jarak jauh. Soal nomor 4, dalam manfaat panduan penyelenggaraan pembelajaran Podidactment di masa pandemi COVID-19 terdapat arahan untuk penyesuaian konsep dan rencana pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi, jawabannya adalah guru dan tenaga pendidikan. Kita lanjutkan soal nomor 5. Dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran Podidactment di masa pandemi COVID-19 terdapat panduan yang dibuat sebagai acuan bagi guru, yaitu panduan penyusunan RPP kelas atau mata pelajaran di masa pandemi COVID-19. Soal nomor 6. Tingkat pelibatan guru dalam merencanakan, melaksanakan, memberi umpan balik, dan mengembangkan rencana tindak lanjut pengembangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 adalah salah satu ukuran keberhasilan bagi, jawabannya adalah Kepala Satuan Pendidikan. Soal nomor 7. Berdasarkan SKB 4 Menteri yang ditetapkan pada 30 Maret 2021, terdapat ketentuan pokok yang harus diketahui dan dipatuhi oleh satuan pendidikan yang berjumlah, jawabannya adalah 9. Soal nomor 8. Sebuah sekolah dasar di daerah Goa telah melakukan PTM terbatas. Guru Rama mengajar mata pelajaran kesenian. Selain mengajar, Guru Rama juga bertugas untuk memantau kesehatan setiap warga sekolah dengan berfokus kepada gejala umum seperti demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, mual, muntah, diare, anosmia atau hilangnya kemampuan indera penciuman, atau ageusia, hilangnya kemampuan indera perasa. Berdasarkan pernyataan tersebut, Guru Rama juga merupakan bagian dari tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Jadi selain daripada guru, juga masuk dalam tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Pada soal nomor 9. Sekolah tempat Guru Sinta mengajar akan melakukan PTM terbatas. Sebelum Guru Sinta telah membagi rombongan belajar kelasnya terdiri dari 30 siswa menjadi 2 kelompok. Guru Sinta juga telah mengatur posisi duduk siswa agar tetap berjarak 1,5 meter. Saat pelaksanaan PTM terbatas untuk kelompok pertama, Guru Sinta selalu mengingatkan siswanya untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan tidak saling meminjam peralatan tulis. Selama pembelajaran berlangsung, Guru Sinta juga selalu mengawasi siswanya yang terlihat kurang sehat untuk segera mendapat tindakan kesehatan. Hal yang dilakukan oleh Guru Sinta merupakan protokol kesehatan di ruang kelas. Jadi ada protokol kesehatan di dalam ruangan, di sekolah, tempat umum. Nah, yang dilakukan oleh Guru Sinta ini adalah protokol kesehatan di ruang kelas. Soal nomor 10. Dengan adanya risiko penularan, maka praktik penyelenggaraan pembelajaran membutuhkan penyesuaian untuk memastikan keselamatan warga sekolah. Pada penyelenggaraannya, sekolah dapat memilih satu dari 3 pilihan kurikulum, yaitu kurikulum 2013, kurikulum kondisi khusus, dan kurikulum mandiri, sesuai kondisi dan kemampuan sekolah, dengan memprioritaskan seluruh satuan pendidikan, bukan untuk menuntaskan kurikulum, tapi memastikan setiap siswa mengalami pembelajaran. Penjelasan tersebut menjelaskan konsep pembelajaran di masa pandemi COVID-19 terkait kurikulum kondisi khusus. Nomor 11. Siklus pembelajaran yang menggambarkan hubungan 3 komponen penting, yaitu kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Nomor 12. Guru Nanda akan melakukan PTM terbatas. Guru Nanda merasa kebingungan untuk memberikan metode pembelajaran selama PTM terbatas. Jika Anda adalah Guru Nanda, metode pembelajaran PTM
terbatas yang akan Anda berikan pada murid adalah pilihan yang tepat adalah praktik, diskusi, refleksi, dan umpan balik. Pada sekolah dasar tempat guru mengajar mulai melakukan pada sekolah dasar tempat guru Meta mengajar melakukan PTM terbatas. Pada praktiknya guru Meta menggunakan strategi pembelajaran campuran serta menggunakan pola sinkron dan asinkron. Pada hari Rabu terdapat jadwal PTM di kelas guru Meta mengajar dan guru Meta akan melakukan sesi sinkron. Aktivitas apa yang dapat guru Meta lakukan? Jawabannya adalah melakukan sesi refleksi melalui konferensi video bersama murid. Soal nomor 14. Guru Karen akan melaksanakan PTM terbatas pada kelasnya. Sebelumnya, guru Karen melakukan beberapa aktivitas untuk mengetahui kesiapan psikososial murid, menumbuhkan minat belajar murid, dan berdiskusi terkait tujuan pembelajaran akan capai. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh guru Karen sesuai alur pembelajaran kenormalan baru, yaitu jawabannya adalah orientasi kesiapan belajar dan psikososial. Soal nomor 15. Guru Pandi adalah guru mata pelajaran fisika di sekolah menengah pertama swasta. Pada tahun ajaran ini, sekolah tempat guru Pandi mengajar akan melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas. Dan guru Pandi sedang kesulitan untuk menyusun RPP. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru Pandi untuk menyusun RPP adalah, nah ini pilihannya panjang sekali, jadi perlu diperhatikan bagian pembedanya. Jawaban yang benar adalah menganalisis rencana dan jadwal pembelajaran yang ditetapkan, melakukan asesmen diagnosis terhadap kondisi peserta didik dan orang tua untuk memulai pelajaran, lalu menyusun jadwal pelajaran kelas atau mata pelajaran, kemudian menyusun rencana pelaksanaan pelajaran di masa pandemi, melakukan pembelajaran berdasarkan RPP dan jadwal pelajaran, memastikan proses pembelajaran umpan balik, melakukan refleksi dan perbaikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil asesmen formatif. Dan ini adalah pilihan yang lain. Jadi ada pembeda di situ. Soal nomor 16. Dalam pelaksanaan PTM terbatas, guru diharapkan mampu menyusun jadwal pembelajaran kelas atau mata pelajaran yang punya dengan melalui tahapan-tahapan berikut. Kecuali, yaitu menyusun asesmen diagnosis kognitif dan non-kognitif sebelum pembelajaran. Soal nomor 17. Guru Pajar sedang mempersiapkan tahun ajaran baru dengan melaksanakan PTM terbatas dan sedang menyusun jadwal pembelajaran kelas. Setelah memetakan mata pelajaran pada sesi PTM terbatas dan PJJ, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Guru Pajar adalah menuliskan daftar nama peserta didik berkelompok belajar yang sudah ditentukan di setiap kelas. Soal nomor 18. Tujuan dari pemantauan kecuali adalah menilai kepatuhan protokol dan pengelolaan pembelajaran pada satuan pendidikan. Soal nomor 19. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penjaminan mutu diperlukan guru sebagai refleksi dalam menentukan perbaikan pelaksanaan pembelajaran di kelas atau pada mata pelajaran. Adapun kriteria keberhasilan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi guru diantaranya kecuali tingkat upaya refleksi dan perbaikan proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19, kelas atau mata pelajaran. Oke, kita ke soal terakhir, soal nomor 20. Setelah melakukan pemantauan pembelajaran, Anda akan mendapatkan hasil berupa tingkat efektivitas pembelajaran di masa pandemi. Hasil tersebut dapat Anda kategorikan untuk mengetahui seberapa efektif Bapak Ibu guru melaksanakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Apa tindak lanjut pengembangan pembelajaran yang dapat dilakukan guru kecuali yaitu menguatkan praktik pembelajaran. Nah, demikianlah 20 asesmen asesmen program. Nanti pada penutup akhir pada penutup BIMTEK seri panduan pembelajaran ini ada asesmen pasca program. Untuk diketahui bahwa untuk asesmen pasca program soalnya hampir sama dengan asesmen praprogram. Baiklah, nanti saya akan buatkan video pada lesson content yang lainnya. Masih ada beberapa lagi. Jangan lupa silakan like dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa lagi.
bersama channel Ariza, channel Belajar dan Berbagi. Demikianlah saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada video-video tentang seri Semangat Guru dan pembelajaran tatap muka masa pandemi. Wassalam.